video pertama dan kedua diceritakan tentang manusia mempunyai 4 saudara kembar yang masing-masing mempunyai nama dan tugas yang diembannya di dalam ilmu dulur papat kelima pancer. Untuk lebih memperjelas, di bagian ketiga ini akan menceritakan bagaimana manusia memfungsikan 4 saudara kembarnya seperti manusia masih bayi yang belum mendapatkan doktrin agama dan doktrin manusia lain. Di awal, manusia harus memfungsikan hati, akal, dan pikiran untuk membentuk atau membuat sang keinginan yang tidak terganggu atau tergoyahkan oleh doktrin agama atau doktrin manusia lain. Setelah manusia mempunyai keinginan, sisihkan hati, akal, dan pikiran agar sang keinginan menjadi pancernya untuk bisa memaksa 4 saudara kembarnya berfungsi dengan benar selamanya. Jadi sang keinginan ini sebagai pancernya untuk meminta kepada 4 saudara kembarnya dengan cara melakukan proses ritual mensucikan sang keinginan untuk bisa fokus memaksa pada keinginan yang berhubungan dengan 4 saudara kembarnya untuk bisa membuka atau memberikan yang dijaganya atau yang diembannya selamanya. Seperti sang keinginan memaksa sang ratu ari-ari atau hati, akal, dan pikiran untuk tetap menjaga sang keinginan untuk bisa menjadi sang pencipta yang tiada menjadi ada, yang ada menjadi tiada, mengikuti sang keinginan sebagai pancernya, memaksa sang ratu putih kuning melakukan atau tubuh akan melakukan dengan sendirinya, yang hilang akan berganti baru, yang rusak akan kembali baik, yang tua akan kembali muda, menuju keabadian wujud, dan mengikuti sang keinginan sebagai pancernya. Memaksa sang ratu kikili putih membuka gerbang ilmu alam semesta untuk dapat berhubungan dengan isi alam semesta, mengikuti sang keinginan sebagai pancernya. Memaksa sang ratu buta jaya agar mau melepas semua harta isi alam semesta ini yang akan kita miliki tanpa dan mengikuti sang keinginan sebagai pancernya. Ritual ini sangatlah penting bagi setiap manusia. Menurut ceritanya bahwa dengan melakukan ritual ini, manusia sudah menyatukan 4 saudara kembarnya. Dan apabila sudah menyatu 4 saudara kembarnya itu ke sang keinginan, maka manusia dengan sang keinginannya, semua keinginan akan terwujud, yang logika maupun yang tidak logika. Hati, akal, dan pikirannya akan berfungsi dengan benar atau dengan sendirinya.
hatinya akan dapat merasakan apa yang akan terjadi maupun yang terjadi di alam semesta ini, termasuk isinya, yaitu binatang, manusia, pohon, tanah, air, udara, panas. Dia dapat merasakan semuanya. Semua akan berbicara. Pikirannya akan dapat melihat semua yang belum, sedang, atau yang akan terjadi. Akalnya akan mengalami atau menjalani apa yang seharusnya untuk alam semesta ini. Wujudnya ini akan selalu mengikuti atau tanpa mengikuti sang keinginan. Dia akan bekerja dengan sendirinya. Si tubuh akan melepas dari ruang dan waktu. Tidak mengalami pertumbuhan, tidak mengalami kesakitan, atau apa saja yang merugikan tubuh atau wujudnya. Dan bila mengikuti keinginan seperti manusia asli Indonesia yang bisa melakukan teleport, moksa, merubah dirinya menjadi apa saja yang diinginkan, terbang, menghilang, atau apa saja. Untuk ilmunya, apa yang dilakukan atau yang diinginkan oleh sang keinginan itu adalah ilmu yang berjalan, karena si manusianya itu sudah menjadi kitab alam raya. Hartanya akan mengalir mengikuti tidak mengikuti sang keinginan. Harta itu akan mengalir terus, tidak ada hentinya, kecuali sang keinginan menghentikan sementara. Setelah itu, harta itu akan mengalir kembali, yang logika maupun yang tidak logika. Itulah kelebihan dari ilmu pusaka leluhur bangsa Indonesia asli. Sampai sekarang ilmu ini masih ada, dicari dan dipelajari, dan ada pula yang sudah menguasai ilmu ini. Mereka tidak mati, mereka sembunyi di tempat sunyi atau di tempat ramai. Mereka masih berperan pada bangsa ini karena masih peduli terhadap bangsa ini. Dan cerita di video ini adalah cerita gabungan ilmu dulur papat kelima pancer dari Jawa Barat dengan teologi semu, sebatas pengetahuan saya sendiri. Sekian, terima kasih.